Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi salah satu metode sistem pendukung keputusan, yaitu Wake Product, atau biasa dikenal dengan WP. Metode Wake Product atau WP merupakan salah satu metode yang sederhana dengan perkalian untuk menghubungkan rating atribut. Sama seperti pada metode SAW, metode WP ini juga membutuhkan bobot. Metode WP membutuhkan normalisasi dengan cara setiap rating atribut harus dipangkatkan dengan bobot atribut yang bersangkutan. Berbeda dengan metode SAW ya, normalisasi dilakukan dengan cara membagi atau membandingkan nilai maksimum atau minimum dengan rating kinerja. Langkah-langkah pada metode WP, yang pertama, kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Misalkan, tujuannya adalah pemilihan mahasiswa yang layak untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian, pemilihan lokasi untuk pembuatan minimarket atau gudang baru, itu juga bisa. Selanjutnya, setelah kita menentukan tujuan, kita bisa menentukan kriteria. Yang dimaksud dengan kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau pemilihan. Kriteria ini bisa berbeda-beda tergantung dari tujuannya. Dan kriteria ini yang menentukan adalah manajer atau stakeholder ya. Jadi bukan teman-teman sekalian. Sehingga ketika teman-teman ingin menentukan kriteria ini, harus berkonsultasi dengan pengambil keputusan atau berkonsultasi dengan stakeholder atau berkonsultasi dengan manajer perusahaan. Misalkan, kriteria pemilihan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa adalah IPK, penghasilan orang tua, dan lain sebagainya. Kriteria pemilihan lokasi untuk membuat minimarket atau gudang baru bisa jarak dengan pasar terdekat, harga tanah, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah menentukan kriteria adalah menentukan alternatif. Jadi kita tidak akan memilih sesuatu jika alternatifnya itu hanya satu. Kita memilih karena alternatifnya itu kan pasti lebih dari satu ya. Sama dengan kriteria, alternatif ini yang menentukan juga adalah manajer pengambil keputusan atau stakeholder. Jadi, teman-teman sebelum menentukan alternatif harus berkonsultasi dengan pengambil keputusan. Jika penentuan beasiswa, berarti ya alternatifnya adalah seluruh mahasiswa yang mengajukan beasiswa tersebut. Nah, untuk stakeholder atau pengambil keputusannya siapa? Ya bisa berkonsultasi dengan bagian kemahasiswaan, atau dekan, atau rektor. Kemudian kalau pemilihan lokasi untuk pembuatan minimarket atau gudang baru, ya alternatifnya adalah lokasi-lokasi yang menjadi usulan untuk mendirikan gudang baru tersebut atau minimarket tersebut. Nah, ini bisa berkonsultasi dengan manajer perusahaan. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi rating kinerja untuk setiap alternatif dan kriteria. Itu. Misalkan saya buat tabel seperti ini. Ini adalah tabel antara alternatif dan kriteria. Di sini ada 4 kriteria yang saya simbolkan dengan C1, C2, C3, dan C4. Kemudian alternatif yang tersedia adalah A1, A2, A3, A4, A5. Misalkan kalau tujuannya tadi pemilihan beasiswa, ya kriterianya untuk C1 itu misalkan nilai IPK, untuk C2 itu misalkan penghasilan orang tua, dan lain sebagainya.
Atau kalau tadi ya, pemilihan lokasi untuk pembuatan minimarket atau gudang baru, ya C1 itu bisa harga tanah, C2 itu jarak dengan pasar terdekat, C3 itu misalkan kepadatan penduduk itu. Nah, kalau alternatif, ya kalau pemilihan beasiswa tadi ya A1 itu bisa nama si pengusul beasiswa itu. Kemudian kalau pemilihan lokasi untuk gudang baru atau minimarket ya A1 itu bisa merupakan nama lokasi, misalkan Kalasan, atau Kota Gede, atau Godean, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manajer akan mengisi rating kinerja. Saya katakan yang mengisi adalah manajer atau pengambil keputusan. Jadi, nilai kriteria atau nilai rating kinerja ini itu didapatkan dari manajer pengambil keputusan, bukan kita yang menentukan. Kalau misalkan nilai ini berupa hasil tes, ya bisa langsung diisi. Gitu. Kalau misalkan nilai ini berupa IPK, ya bisa langsung diisi juga. Untuk alternatif A1, untuk kriteria C1, misalkan saya berikan nilainya 1,1. Untuk alternatif A2, untuk kriteria C1, ini saya berikan nilai 21. Dan seterusnya. Jadi ini nanti harus diisi penuh. Kemudian, karena nama metodenya adalah wake product atau pemangkatan berbobot, maka diperlukan bobot untuk setiap kriteria. Kalau di sini ada 4 kriteria, ya berarti harus ada 4 bobot. Misalkan di sini saya berikan untuk kriteria C1 bobotnya B1%, untuk kriteria C2 bobotnya B2%, untuk kriteria C3 bobotnya B3%, dan untuk kriteria C4 bobotnya B4%. Ini kalau di total harus 100% atau 1. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif ya, ini. Jadi kalau misalkan di sini ada 5 alternatif, kita nanti memiliki 5 nilai preferensi. Nilai preferensi itu disimbolkan dengan S, seperti ini. Nilai preferensi adalah perkalian antara nilai rating kinerja untuk setiap kriteria ya, dipangkatkan dengan bobotnya. Misalkan kita memiliki ini 4 kriteria, C1, C2, C3, C4, dan kita memiliki 4 bobot, B1, B2, B3, B4, maka nilai S itu adalah C1 atau kriteria pertama dipangkatkan dengan bobot pertama, dikalikan C2 atau kriteria kedua dipangkatkan dengan bobot B2, dikalikan C3 atau kriteria ketiga dipangkatkan dengan bobot ketiga atau B3, dikalikan C4 atau kriteria keempat dikalikan dengan bobot keempat. Itu. Jadi saya ulangi ya. Misalkan kita memiliki 4 kriteria dan kita memiliki 4 bobot, maka nilai S dapat dihitung dari C1 dipangkatkan dengan bobot pertama, dikalikan C2 dipangkatkan dengan bobot kedua, dikalikan C3 dipangkatkan dengan bobot ketiga, dikalikan C4 dipangkatkan dengan bobot keempat. Itu. Nah, di sini ada bobot yang bernilai negatif, ada bobot yang bernilai positif ya, untuk pangkatnya. Nah, untuk pangkat bernilai positif, itu digunakan jika atributnya itu keuntungan atau benefit.
Dan untuk pangkat yang negatif, itu digunakan jika atributnya itu adalah biaya atau cost. Kalau kita memiliki 5 alternatif, ya berarti nilai S ini harus dihitung dari 1 sampai dengan 5, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung S totalnya. S totalnya adalah S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah S5. Nah, itu merupakan S totalnya. Selanjutnya, setelah kita menghitung nilai preferensi, kita bisa menghitung nilai vektor V. Nilai vektor V ini dihitung dengan cara menggunakan rumus seperti ini. Jadi, Vn itu adalah Sn dibagi dengan S total. Jadi, kalau kita ingin menghitung nilai vektor pertama, vektor untuk alternatif pertama adalah S1. S1 yang kita dapatkan dari proses menghitung nilai preferensi ini ya, itu dibagi dengan S total. Gitu ya. S total ya kalau misalkan tadi saya contohkan ada 5 alternatif ya, S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah S5. Itu. Nah, bagaimana untuk V2? V2 ya tinggal S2 dibagi dengan S total. Bagaimana untuk V3? V3 ya S3 dibagi dengan S total. Itu. Nah, setelah kita dapatkan nilai V untuk masing-masing alternatif, nah kita bisa mengurutkan nilai V mana yang paling besar. Nilai V yang paling besar itu bisa digunakan sebagai solusi. Itu. Nah, kita ke contoh ya. Contoh studi kasus. Suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY ingin membuat sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu Ngemplak yang disimbolkan dengan A1, Kalasan yang disimbolkan dengan A2, dan Kota Gede yang disimbolkan dengan A3. Nah, dari sini kita sudah dapat tujuannya. Tujuannya adalah ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksi. Kemudian alternatifnya mana? Kalau alternatifnya itu cuma satu kan nggak milih ya. Nah, di sini ada 3 alternatif lokasi, yaitu bisa di Ngemplak, bisa di Kalasan, atau bisa di Kota Gede. Kita akan memilih nih, mana lokasi yang paling baik. Nah, memilih ini nanti berdasarkan kriteria. Kriterianya apa? Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu jarak dengan pasar terdekat dalam kilometer yang disimbolkan dengan C1, kepadatan penduduk di sekitar lokasi, satuannya adalah orang per kilometer persegi, yang disimbolkan dengan C2, jarak dari pabrik yang sudah ada atau pabrik yang pusatnya ya, ini satuannya adalah kilometer juga, disimbolkan dengan C3, jarak dengan gudang yang sudah ada, satuannya adalah kilometer, disimbolkan dengan C4, yang terakhir adalah harga tanah untuk lokasi, ini dikalikan 1000, satuannya adalah rupiah per meter persegi, disimbolkan dengan C5. Tuh, jadi untuk memilih 3 lokasi tadi, itu ada 5 kriteria yang harus dipenuhi. Selanjutnya, karena namanya wake product ya, jadi harus ada bobotnya. Nah, tingkat kepentingan untuk setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai dengan 5, yaitu 1 itu untuk sangat rendah, 2 itu untuk rendah, 3 itu cukup, 4 itu tinggi, 5 itu sangat tinggi. Nah, ini adalah bobot untuk setiap kriteria atau tingkat kepentingan untuk setiap kriteria.
Untuk kriteria pertama, misalkan nilainya adalah 5, berarti kriteria ini tingkat kepentingannya adalah sangat tinggi. Kalau kriteria kedua dinilai 3, berarti kriteria kedua tadi tingkat kepentingannya adalah cukup. Nah, siapa yang berhak untuk menentukan itu? Ya, pengambil keputusan. Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut. Untuk kriteria pertama, itu adalah tingkat kepentingannya adalah 5. Untuk kriteria kedua, tingkat kepentingannya adalah 3. Untuk kriteria ketiga, tingkat kepentingannya adalah 4. Untuk kriteria keempat, tingkat kepentingannya adalah 4. Untuk kriteria kelima atau terakhir, tingkat kepentingannya adalah 2. Gitu. Nah, ini kok jumlahnya nggak 1 ya, Pak? Nah, nanti kita akan normalisasi bobot ini. Jadi, ini adalah bobot yang diberikan berdasarkan tingkat kepentingan. Itu. Jadi, agar mudah skalanya ya 1 sampai dengan 5. Kalau orang menilai dari 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai dengan 10 itu kan lebih mudah ya. Daripada orang menilai itu 0,1, 0,2, atau 0,3. Atau barangkali ini lebih mudah dibandingkan kalau menilai dengan menggunakan persentase. Setelah itu, kita isikan nilai rating kinerjanya. Nah, di sini dibuat tabel. Ada kriteria ya tadi, C1 sampai dengan C5. Kemudian alternatifnya tadi A1 sampai dengan A3. Tuh. Misalkan untuk alternatif A1, yaitu ngemplak. Kemudian untuk kriteria C1, yaitu jarak dengan pasar terdekat, itu ngemplak itu memiliki jarak dengan pasar terdekat, yaitu 0,75 atau 750 meter. Karena kan satuannya kilometer ya, jadi kalau 0,75 ya 750 meter. Kemudian ngemplak untuk kriteria kedua itu kan kepadatan penduduk ya, itu satuannya orang per kilometer persegi. Jadi ngemplak itu dia memiliki kepadatan penduduk 2000 orang per meter persegi. Kemudian ngemplak untuk C3 atau jarak dari pabriknya itu dalam kilometer. Jarak dari pabrik itu dia memiliki nilai 18 km. Kemudian ngemplak untuk C4 jarak dengan gudang yang sudah ada atau yang paling dekat. Ngemplak itu jaraknya dengan gudang yang paling dekat yang sudah ada itu 50 km. Dan yang terakhir untuk ngemplak itu harga tanahnya itu per meter persegi itu adalah 500.000 per meter persegi. Ini mungkin dulu ya. Ini kalau sekarang mungkin sudah naik untuk daerah ngemplak. Nah itu untuk alternatif kedua, Kalasan dan Kota Gede itu juga diisi sama seperti ini. Tahap selanjutnya adalah kita menentukan atribut untuk setiap kriterianya. Jadi, atribut itu ada 2. Yang pertama adalah atribut keuntungan, yang kedua adalah atribut biaya. Atribut benefit dan atribut cost. Nah, atribut nanti kaitannya dengan menentukan negatif dan positifnya pangkat. Pangkat untuk setiap nilai rating kinerja ya, ini nanti. Nah, untuk kriteria C2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi, dan C4, jarak dengan gudang yang sudah ada, itu adalah kriteria keuntungan atau benefit. Jadi, semakin padat penduduknya, itu di sekitar lokasi, dan jaraknya dengan gudang itu semakin jauh, semakin besar, itu berarti semakin bagus penilaiannya
untuk dijadikan gudang baru. Itu ya. Jadi kalau kepadatan penduduknya semakin padat, semakin banyak, itu kemudian jarak dengan gudang itu semakin jauh, nilainya semakin besar, semakin bagus untuk dijadikan gudang baru. Tuh. Tetapi untuk kriteria C1 atau jarak dengan pasar terdekat dan kriteria C3 jarak dari pabrik, begitu juga dengan kriteria C5 harga tanah untuk lokasi adalah kriteria biaya. Jadi kalau jaraknya dengan pasar terdekat itu semakin jauh, itu semakin besar, kemudian jarak dari pabriknya itu semakin jauh juga, itu, dan harga tanah semakin mahal, itu dia tidak diprioritaskan sebagai gudang. Jadi, kalau semakin besar nilai ketiga kriteria ini, C1, C3, C5 itu, dia tidak diprioritaskan untuk dipilih sebagai gudang. Itu perbedaan keuntungan dan biaya ya. Kalau keuntungan itu semakin besar nilainya, dia diprioritaskan untuk dipilih. Tetapi kalau biaya itu semakin besar nilainya, dia tidak diprioritaskan untuk dipilih. Tahap selanjutnya adalah normalisasi bobot. Sebelum dihitung, maka harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap bobot yang digunakan. Jumlah bobotnya itu adalah 1. Untuk kriteria pertama, dia memiliki nilai rating kepentingan 5. Untuk kriteria kedua, dia memiliki nilai rating kepentingan 3. Dan seterusnya, sampai untuk kriteria kelima, si pengambil keputusan memberikan nilai rating kepentingan adalah 2. Nah, nilai rating kepentingan ini kita jumlahkan. Nah, nilai rating kepentingan yang sudah diberikan oleh manajer, kita jumlahkan. 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Totalnya adalah 18. Ini adalah total nilai rating kepentingan ya, 18. Selanjutnya, kita bisa hitung bobot untuk setiap kriteria. Misalkan untuk bobot kriteria pertama atau W1, itu berarti 5, ini adalah nilai rating kepentingan yang diberikan manajer untuk kriteria pertama. 5 dibagi dengan total dari nilai rating kepentingan. Gitu ya. 5 dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 0,28. Untuk bobot kriteria kedua, itu bisa dihitung. 3 dibagi 18, itu 0,17. Kemudian untuk bobot kriteria ketiga, bisa dihitung. 4 dibagi 18, itu 0,22. Untuk bobot keempat, ya, juga sama. Dan untuk bobot kelima, ini untuk kriteria kelima, itu adalah 2 dibagi 18 atau 0,11. Nah, ini kalau di total adalah 1. Itu ya. Jadi ini adalah bobot setiap kriteria yang didapatkan dari nilai rating kepentingan yang diberikan oleh manajer. Tahap selanjutnya adalah menghitung vektor S. Kita sudah punya nilai rating kinerja ya untuk setiap alternatif, untuk setiap kriteria. Kita sudah punya atribut untuk setiap kriteria. Kita juga sudah punya bobot yang sudah kita normalisasi ya tadi. Itu. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan vektor S-nya.
Nah, untuk S1 itu kita mengacu ke alternatif pertama ini ya. Kita lihat yang alternatif pertama ini. Ini 0,75 didapatkan dari nilai rating kinerja C1. Kemudian dipangkatkan 0,28. Ini didapat dari bobot untuk kriteria pertama ini 0,28. Kemudian pangkatnya adalah negatif. Ini karena atribut untuk C1 adalah cost. Dikalikan 2000. 2000 ini didapatkan dari A1 C2 ini 2000. Kemudian 0,17 dipangkatkan 0,17. 0,17 adalah bobot dari C2. Kemudian pangkatnya positif karena dia atributnya benefit. 18 didapatkan dari nilai rating kinerja A1 untuk kriteria 3. Ini 18. 0,22 didapatkan dari bobot untuk C3 ya, 0,22. Nilainya negatif karena dia atributnya cost. Kemudian dikalikan 50. 50 ini adalah nilai rating kinerja dari A1 C4 ya, 50. Dipangkatkan 0,22 merupakan bobot dari C4, 0,22. Dipangkatkan positif, ini pangkatnya positif ya, karena untuk C4 atributnya benefit. 500 itu adalah nilai rating dari alternatif A1 C5, 500. Dipangkatkan 0,11, bobot untuk C5 adalah 0,11. Pangkatnya negatif karena cost. Nah, ini hasilnya dikalikan, nanti ketemu nilai S1 itu adalah 2,4187. Ini. Untuk S2 juga sama. Kita lihat alternatif kedua ini, S2 ini. Ya, dari C1 sampai dengan C5 ini. Untuk pangkatnya sama, dia mengikuti pangkat S1 ini, dari S1 ini juga sama. Ya, kalau di sini untuk C1 pangkatnya adalah min 0,28, di S2 untuk C1 ya pangkatnya min 0,28. Untuk S3 juga sama, yang berbeda nanti nilai rating kinerjanya ini untuk pangkatnya sama. Nah, dihitung semuanya, ketemu ya, S1 2,4187, S2 2,4270, S3 1,7462. Kemudian kita bisa hitung S total. S totalnya adalah S1 tambah S2 tambah S3. Ketemunya adalah 6,591. Begitu. Selanjutnya, kita hitung vektor V untuk setiap alternatif. Untuk V1 itu bisa dihitung dari S1 dibagi dengan S total. S1-nya tadi berapa? S1-nya 2,4187. S totalnya berapa? 6,591. Berarti 2,4187 dibagi dengan 6,591. Ini ya. 2,4187 dibagi dengan S total. Totalnya ini. Ketemunya 0,3669. Untuk V2 sama. S2 dibagi dengan S total. S2-nya berapa? S2-nya adalah 2,4270 dibagi dengan S total. Hasilnya 0,3682. Untuk V3 juga sama, S3 dibagi dengan S total. Hasilnya adalah 0,2649. Nah, langkah terakhir adalah melakukan perankingan
Dari sini bisa kita lihat, ranking tertinggi adalah V2 dengan nilai 0,3682. V2 berarti adalah nilai vektor untuk alternatif kedua, sehingga pilihannya untuk gudang baru itu bisa dibangun di Kalasan. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan Excel untuk kasus pemilihan gudang baru. Di sini, untuk kriteria dan alternatif, saya buat tabel seperti ini. Alternatif ada A1, A2, dan A3. Untuk kriteria ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Untuk nilai rating kinerjanya, saya masukkan juga dari kriteria pertama sampai kriteria kelima untuk alternatif A1 sampai alternatif A3. Kemudian atributnya, untuk C1 adalah cost, untuk C2 adalah benefit, untuk C3 adalah cost, untuk C4 adalah benefit, untuk C5 adalah cost. Nilai tingkat kepentingan untuk setiap kriteria, C1 nilai tingkat kepentingannya 5, C2 3, C3 4, C4 4, C5 2. Langkah pertama adalah saya akan menormalisasi untuk tingkat kepentingan setiap kriterianya. Di sini kita jumlahkan dulu ya untuk setiap tingkat kepentingan itu ditambahkan. Selanjutnya nanti setiap nilai tingkat kepentingan untuk setiap kriteria kita bagi dengan total atau jumlahnya tadi. Misalkan ini untuk normalisasi bobot pertama, ini ya, itu adalah tingkat kepentingan untuk kriteria pertama, saya bagi dengan sum atau jumlah dari tingkat kepentingan pertama sampai tingkat kepentingan ke-5. Ini. Nah, selanjutnya, biar bisa ditarik atau di copy untuk C2, C3, C4, dan C5, maka untuk ini, sumnya ini kan berarti kan tetap ya jumlahnya, maka saya berikan dolar. Seperti ini. Nah, saya enter, kemudian tinggal saya tarik. Tinggal ditarik, jadi ya untuk C1 sampai dengan C5. Nah, seperti itu. Ini kalau saya total, misalkan saya total, itu jumlahnya pasti 1. Nah, kita sudah dapatkan bobot. Selanjutnya kita hitung vektor S. Nah, kita pakai formula. Vektor S itu kan nilainya adalah nilai rating dipangkatkan dengan nilai bobot yang sudah dinormalisasi ini ya. Itu untuk C1, C2, C3, C4, dan C5. Nanti hasilnya dikalikan. Nah, nanti ketemu nilai preferensi atau nilai S-nya. Kita coba. Yang pertama adalah ini kalau di sel namanya C5 ya, C5. Ini di sel C5. Saya pangkatkan itu sebenarnya bisa misalkan menggunakan fungsi POW atau power itu menggunakan power juga bisa. Di sini saya gunakan caping. Ini saya pangkatkan dengan bobotnya. Nah, karena dia nilainya adalah cost, maka depannya saya kasih negatif. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan if sebenarnya. Misalkan kalau if di sini selnya adalah C8 ya. C8 itu cost, maka dia negatif. Selain itu positif, itu juga bisa. Di sini saya gunakan cara manual dulu. Kemudian
dikalikan, kalau di sini selnya D5 dipangkatkan dengan D10. Ini karena nilainya benefit, maka positif, dikalikan dengan selnya adalah yang C3 ini, selnya adalah E5, ini, dipangkatkan dengan E10, karena cost saya berikan tanda min. Selanjutnya, sel F5, nih, kemudian dipangkatkan dengan sel F10, karena benefit tetap positif ya. Kemudian sel G5 dipangkatkan dengan G10. Nah, seperti ini. Karena dia cost, maka ini negatif. Nah, kita enter. Nah, kita cek hasilnya dengan perhitungan yang manual. Ini sama enggak? Hasilnya ini 2,4187, di sini 2,4187. Nah, sama hasilnya ya. Nah, agar bisa ditarik, karena nilai bobotnya ini sama untuk sel H5, H6, H7, atau untuk nilai preferensi alternatif A1, A2, A3, itu bobotnya sama, maka ini saya kasih dolar ya. Untuk bobot saya kasih dolar. Oke, enter. Nah, tinggal ditarik. Nah, hasilnya kita lihat sama tidak? Nah, sama ya. Yang kedua 2,4, sama. Yang ketiga 1,7. Sama, ini hasilnya sama. Nah, ini nilai preferensi untuk setiap alternatif sudah didapatkan. Selanjutnya kita hitung nilai vektor V untuk setiap alternatif. Nah, sebelumnya kita jumlahkan dulu. Untuk semua nilai preferensi, baik untuk A1, A2 maupun A3, kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya 6,5919, dan seterusnya itu ya. Nah, untuk perankingan, nilai vektor V itu kan nilai preferensi, misalkan untuk nilai vektor V1, berarti nilai preferensi alternatif A1 dibagi dengan total preferensi ya. Nah, di sini untuk nilai preferensi dari alternatif A1 itu ditunjukkan oleh sel H5 ini. Kemudian dibagi dengan total seluruh preferensi, kita enter. Nah, ini karena dia totalnya selalu sama, di sini, maaf, di sini saya kasih dolar. Selanjutnya saya tarik. Nah, seperti ini. Hasilnya kelihatan bahwa nilai yang terbesar ini adalah V2 atau alternatif A2 kalasan. Nah, demikian untuk perhitungannya menggunakan Microsoft Excel. Kita akan lanjut penerapannya atau implementasinya dalam bahasa pemrograman Python. Tunggu video saya selanjutnya.